Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Adi Mursalin di Matkul Metode Penelitian Bisnis. Hai, saya Laurentius Exlodio dengan NIM 2210417841 dari kelas M4 Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan cara menulis proposal skripsi pada bab 1 dan 2. Dalam membuat proposal skripsi, hal pertama yang harus kita buat adalah judul. Judul proposal skripsi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dengan jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang studi yang kita ambil. Dalam membuat judul, pastikan judul yang kita buat itu tidak boleh terlalu panjang maupun terlalu pendek. Sebagai contoh, analisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada PT ABC. Selesai dengan judul, kita akan masuk pada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan pada bab 1 merupakan bagian penting karena memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan kita lakukan agar bisa diperkenalkan kepada masyarakat atau pembaca. Ada 4 hal yang terdapat pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Latar belakang berisi penjelasan tentang pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Latar belakang dapat ditulis berdasarkan pengalaman pribadi, teori, atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan dapat diuji secara empiris. Rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan kuantitatif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang menanyakan keberadaan suatu variabel secara bebas, baik variabel tunggal maupun variabel ganda. Rumusan masalah kuantitatif adalah rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah. Jika terdapat misalnya 5 rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 5. Kemudian, yang terakhir di bab 1 adalah manfaat. Manfaat penelitian sendiri berisi tentang manfaat penelitian bagi peneliti, ilmu pengetahuan, dan juga manfaat bagi masyarakat. Setelah selesai dengan bab 1, kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan teoritis. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori merupakan dasar atau acuan yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Landasan teori ini dapat berupa teori, konsep, atau definisi yang relevan dengan masalah penelitian. Landasan teori ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti dan untuk membangun kerangka berpikir yang logis dalam penelitian. Kemudian yang kedua ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian dijadikan perbandingan. Yang ketiga ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian. Kerangka penelitian ini dibangun berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian dan untuk membangun hipotesis penelitian. Dan yang terakhir dari bab 2 ini adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah penelitian yang dirumuskan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Hipotesis merupakan prediksi atau dugaan yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian. So, itu dia video dari saya. Hope you guys enjoyed it. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Saya Dextrodio, pamit. Bye.